wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kita kembali lagi dengan Bu Balkis, pelajaran ekonomi. Hari ini gimana, tetap semangat ya belajar daringnya? Materi kali ini kita memasuki bab 2 tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Bagaimana gambaran umum kondisi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia? Bagaimana strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi di Indonesia? Di sini ada tujuan pembelajarannya. Setelah membaca materi, Anda mampu menjelaskan pengertian pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dengan baik. Setelah melakukan kegiatan diskusi, Anda mampu menghitung laju pertumbuhan ekonomi dengan rumus penghitungan pertumbuhan ekonomi secara tepat. Setelah melakukan kegiatan diskusi, Anda mampu menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi dengan baik. Setelah melakukan pengamatan, Anda mampu membedakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi dengan tepat. Setelah mengerjakan penugasan, Anda mampu menyimpulkan data indikator terkait pembangunan ekonomi di Indonesia dengan tepat. Ya, jadi ada pertumbuhan ekonomi, ada pembangunan ekonomi. Di sini pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ada tokoh-tokohnya, yaitu Adam Smith, David Ricardo, Joseph A. Schumpeter, Robert Solow, Harold Bloomberg, W.W. Rostow, Carl Bucher. Untuk rumus perhitungannya itu sendiri adalah ini rumus untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Rumusnya PDB-T dikurang PDB-T-1 dibagi PDB-T-1 dikali 100%. Kemudian pembangunan ekonomi. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi? Yaitu kualitas sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, teknologi dan kewirausahaan, partisipasi masyarakat, kemudahan birokrasi, kestabilan politik, dan keamanan. Kemudian, apa saja permasalahan yang ada dalam pembangunan ekonomi, yaitu kemiskinan, ketimpangan pendapatan, pengangguran, ketimpangan pembangunan, pertumbuhan penduduk yang tinggi, inflasi yang tinggi, tingkat pendidikan yang rendah. Berikutnya, apa sajakah teori pertumbuhan ekonomi? Teori pertumbuhan ekonomi itu ada teori klasik, ada teori neoklasik, teori Neokines, teori W.W. Rostow, teori Carl Bucher. Nah, untuk teori klasik, ini ada dua tokoh, yaitu Adam Smith dan David Ricardo. Adam Smith teorinya ini pertumbuhan ekonomi dipengaruhi faktor output total dan pertumbuhan penduduk. Sedangkan David Ricardo teorinya dikenal dengan teori the law of diminishing return. Dan juga peningkatan produktivitas tenaga kerja memerlukan kemajuan teknologi serta akumulasi modal yang cukup. Kemudian teori neoklasik. Tokohnya ada Joseph A. Schumpeter dan Robert Solow. Joseph A. Schumpeter teorinya pertumbuhan ekonomi merupakan proses inovasi yang dilakukan inovator dan wirausahawan. Sedangkan Robert Solow teorinya pertumbuhan ekonomi adalah rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, teknologi modern, dan hasil atau output. Kemudian teori Neokines. Tokohnya Roy F. Harrod dan F.C. D. Domar. Teorinya faktor yang mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah adanya pengaruh investasi pada permintaan agregat dan pertumbuhan kapasitas produksi. Penanaman modal menjadi komponen penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Lalu teori W.W. Rostow.
Nah, teori W.W. Rostow ini ada 5 tahap. Yang pertama, tahap masyarakat tradisional. Yang kedua, tahap prasyarat tinggal landas. Yang ketiga, tahap tinggal landas. Yang keempat, tahap menuju kedewasaan. Yang kelima, tahap konsumsi tinggi. Kemudian teori Karl Bucher. Nah, di sini teorinya produksi untuk kebutuhan sendiri, rumah tangga tertutup. Kemudian perekonomian sebagai perluasan pertukaran produk di pasar, rumah tangga kota. Kemudian pada perekonomian nasional, peran perdagangan makin penting, rumah tangga negara. Kemudian kegiatan perdagangan telah meluas, melintasi batas negara, rumah tangga dunia. Jadi teorinya ini ada rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga negara, dan rumah tangga dunia. Rumus penghitungan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini untuk menghitung rumus laju pertumbuhan ekonomi. PDBT dikurang PDBT-1 dibagi PDBT-1 dikali 100%. Keterangannya R itu tingkat pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dalam persentase. PDBT produk domestik bruto pada tahun berjalan. Kemudian PDBT-1 produk domestik bruto tahun sebelumnya. Nah, apa perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi, proses naiknya produk per kapita terus-menerus. Tidak memperhatikan pemerataan pendapatan. Tidak memperhatikan pertambahan penduduk. Belum tentu mengindikasikan peningkatan taraf hidup masyarakat. Dan pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai pembangunan ekonomi. Sedangkan pembangunan ekonomi, proses perubahan menuju perbaikan termasuk usaha meningkatkan pendapatan per kapita dalam jangka panjang. Kemudian memperhatikan pemerataan pendapatan termasuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Kemudian memperhatikan pertambahan penduduk. Berikutnya, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan pembangunan ekonomi selalu disertai pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Ada ekonomi, ada non-ekonomi. Faktor ekonomi, sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, teknologi, dan kewirausahaan. Sedangkan faktor non-ekonomi yaitu etos kerja masyarakat dan pemerintah, kestabilan politik dan keamanan negara, kondisi sosial budaya masyarakat, dan kemudahan layanan birokrasi. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi apa saja? Ada indikator moneter, ada indikator non-moneter. Indikator moneter, pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB meningkat dan pendapatan per kapita meningkat. Indikator non-moneter, indeks kualitas hidup, indeks pembangunan manusia atau IPM, dan indikator campuran. Permasalahan pembangunan ekonomi yaitu kemiskinan, ketimpangan pendapatan, pengangguran. Yang keempat, ketimpangan pembangunan, pertumbuhan penduduk tinggi, inflasi yang tinggi, tingkat pendidikan rendah. Perencanaan dengan kebijakan pembangunan ekonomi. Ada kebijakan perencanaan, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan penyusunan rencana pembangunan nasional. Ada kebijakan penganggaran, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan penyusunan alokasi pendanaan atau pagu indikatif. Ada juga kebijakan pemantauan dan evaluasi, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional. Yang terakhir, kebijakan penanganan masalah, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar sesuai penugasan Presiden.
Berikutnya strategi pembangunan ekonomi di Indonesia, yaitu mengembangkan pusat-pusat perekonomian seperti ibu kota provinsi, kota besar, kota kecil, kecamatan, dan pedesaan. Meningkatkan investasi agar kegiatan produksi perusahaan meningkat dan dapat mengurangi pengangguran. Selanjutnya, membangun sarana pendidikan dan kesehatan yang baik dan merata di seluruh Indonesia. Lalu meningkatkan pembangunan infrastruktur fasilitas publik di berbagai wilayah di Indonesia. Berikutnya melakukan sertifikasi dan pelatihan tenaga kerja. Kemudian menerapkan riset ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dalam dunia industri. Berikutnya meningkatkan pelatihan dan mengembangkan kewirausahaan. Lalu mempermudah akses modal bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Berikutnya memberi bantuan dan insentif bagi badan usaha yang berorientasi ekspor. Cukup sekian materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.